Harap penukulan kelimui totoan anu. Sanabi. Toto anu. Itu tak niat ya untuk sekedar dari anu doang terus tepat itu ada ya sekedar Bau. simbol. Kabur, berarti di kabur. Berarti Habis sampai? HP Niku. Waalaikumsalam. Sudah. Segar-segar Pak Jerry kan ya. Pak Jerry? Penatut stealing katanya. Yang segar laro nih dia ada jagung tuh Pak Jerry tuh. Itu apa aja? Herman dia. Oh ini dekat aku dulu Ada ini? Ya, tidak. Ada komunikasi. Matik mau ni kena subsidi naperan. MPK naperan. Kami. Esok dina batu tambahan kayak petang. Ang paniti ka na dito, ang paniti ka na mati. Ang lago datang, iya sila. Naman na yun dito. Ha? Hindi, tambahan. Bukan tambahan, saya mau kartun doang. Mara aku ni kan, mara aku ni kan bapak berdua. Aku ni mau, ini sih tahu mana. Lebih ni, pokok lebih nama dia benjol. Cuma sak piran suruh berbalik no, lagu laun. Wah anu, tahun jatah bisa
ai data duit ini kata ma dia cuma ya anak doang cuma dia bertukahan doang dari misal hai awal anu tapi kan bapak aja kita bangkat di wahara doang ya kuliah ya udi lagu lawan misal aran hai anu nih kan Zuria tetapnya kan kahlaan kan bakat tak doang lagi kan kerja aku berarti ya si lawan aja rodahnya kanan sama ini sekitar 100 baru olah bunga tambahan Maderi marah doang ini Maderi perwakilan budaya itu ini anu dia perwakilan ndek ibu daya nih ndek petani saudara ndek saudara mulai jamaah di Desa Bagu Binuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang niki belum sami dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan sosialisasi pupuk bersubsidi. Kedua kalinya sholawat berserta salam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan mudah-mudahan yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati PPL Desa Teratak, yang kami hormati koordinator, yang kami hormati koordinator PPL Kecamatan Bendungan Utara yang sedang hadir, kami hormati PPL Desa Setiling, yang kami hormati juga pengecer atau kios di wilayah Bendungan Utara, dan lebih membanggakan lagi semua kelompok tani se-Desa Teratak, yang kami hormati dan banggakan. Singkatnya hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk seluruh acara pada makin ini pertama pembukaan perlu barokahnya acara kita pada hari ini. Mari kita sama membuka dengan acara kita Al-Fatihah. Acara selanjutnya sebelumnya yang sampaikan dulu susunan acaranya. Pertama kata pengantar dari PPL Desa Teratak, dilanjutkan nanti kata pengantar dari koordinator PPL Kecamatan Utara, kemudian lanjut oleh pengecer atau kios atau agen wilayah Desa Teratak. Selanjutnya yang terakhir acara kita adalah diskusi langsung doa. Demikian susunan acara yang kita akan lalui pada pagi hari ini. Selanjutnya acara
terbatas atau penyampaian, mohon kesiapan dari PPL Desa Tata Bapak Burhanuddin Bidi pada beliau dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min amma ba'd. Pertama-tama saya pikirin panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin tiang puluh sami kulit sehat hadir di tempat ini dalam acara kita sama-sama sosialisasi terkait masalah pupuk bersubsidi tahun 2021. Pertama yang saya hormati Bapak Koordinator Penyuluh Kecamatan Batu yang Utara, sekaligus mewakili Kepala UPT kita, HPD dan Keswan Kecamatan Batu Utara, Bapak Darmanto SP. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengecer, yang kami hormati PPL Desa Stiling, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Kelompok Tani Desa Tata beserta pengurus yang hadir di sini. Ada pengurus sekretaris maupun bendahara. Singkatnya, hadirin peserta rapat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama dia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pelunggu Sami dengan terselenggaranya acara ini, berkat juga kerjasama dari pengecer dan kita semua tentunya, sehingga kita bisa laksanakan secara tepat ya. Kenapa bilang tepat pada waktunya? Karena ini adalah bersamaan dengan adanya Permentan, ini Permentan nomor 49 ya, tahun 2020 per 30 Desember 2020 ada peraturan baru terkait masalah pupuk bersubsidi. Jadi di dalam surat niki tertera ajin rabuk niki naik, kemudian jatah rabuk niki juga dikurangi, kemudian sistem pendistribusian niki juga menggunakan makin ada sistemnya. Untuk sementara niki harus berdasarkan alokasi pupuk itu berdasarkan ERDKK. ERDKK yang kami pegang niki adalah murni data-data yang sudah masuk di pusat Kementerian Pertanian di bawah Dirjen Prasarana pupuk niki. Nah, jadi nike adalah aran-aran tinggi, pasangan tinggi sami dan anggota yang sudah terdaftar. Nah, jadi makin niki di tahun 2021 lamun tenara aran tinggi, aran anggota, aran petani di dalam ERDKK, maka tidak dapat membeli pupuk. Jadi itu catatannya, sehingga untuk sementara ini harus ada fotokopi KTP, dan itu akan diserahkan nanti mungkin dari distributor juga meminta dari pengecer, berdasarkan daftar nama beli di ERDKK. Ini yang pertama. Kemudian untuk berikutnya nanti berdasarkan nama Nike itu yang akan tercetak kartu tani. Marah ibarat Nike yang dapat PKH Nike ya. Jadi di dalam kartu niki arat napi jatah pupuk tinggi. Misal makin Bapak Rumli niki napi arat niki punya jatah pupuk niki 300 misalnya 3 kuintal. Sampun gesek ke setimbang. Berarti sistem masih ke 2 kuintal. Dan bau mari beli rabuk lain. Saya nggak lamun beli pupuk niki berarti anggota saya ini bau beli menikah. Nah cuman niki di sini bau niki ada solusi lain, yaitu membeli pupuk non subsidi. Nah jadi non subsidi niki mengatur pengejar baru niki harga bisa saja 700, bisa saja 1,5 juta. Nah niki kan tidak ada pengawasan, bebas dijual begitu mungkin. Jadi karena non subsidi niki bebas niki.
Nah, jadi makin bisa pertama mungkin yang nabiaran ini kesempatan makin ini adalah di desa Teratak ini sudah kalau masalah lahan ini sudah masuk berdasarkan usulan tinggi sami ini. Jadi data lahan ini sudah masuk 408 hektar mungkin yang luas lahan baku di desa Teratak. Namun kenyataannya mungkin ini ada beberapa kelompok yang belum masuk, anggota yang belum masuk. Nah, dan ada juga yang tertukar, okay? Nah, jadi ada ini. Yang pertama yang tertukar masalah RTKK ini yang pertama adalah di kelompok Dewi Sri. Nah, niki sak sebiji taman juk Ibu Istiqomah atau Udi Karunia. Kemudian yang sisanya niki yang 80-an anggota itu masuk ke bersaudara atau budaya menikah dia niki. Kemudian sak kedua niki tunas 72. Nah, ini seharusnya nebus di Ibu Haji Istiqomah, namun makin niki RTKK-nya masuk ke 4 bersaudara. Nah, niki ke Teratak niki lain niki. Nah, kembali meniki jadi ampura. Permasalahan ini semua kecamatan Kabupaten Lombok Tengah. Nah, jadi ada mungkin ada error mungkin di situ, tapi sudah kita lakukan pengusulan perbaikan. Nah, itulah anunya nanti. Memang namanya sistem mungkin ada kelemahannya mungkin. Nah, itu yang saya harapkan dan makin ini yang perlu adalah kira-kira anggota yang belum masuk dan mohon di cross check RTKK yang pegang ini itu nanti disesuaikan dengan nama-nama anggota yang biar niki yang belum masuk niki. Dan kalaupun memang ada pembakaran lahan, tapi jangan terlalu signifikan, gitu. Nah, gitu. Karena ini akan dibuka mulai tanggal ini, tapi batas cuma sejelo mungkin ini. Nah, iya kena baru pas waktu pertemuan ini. Nah, jadi baik bangunan ini tolong yang dianu ini minta kakaknya yang belum masuk. Nah, itu. Dan mungkin nanti akan ada perbaikan lagi untuk 2022 itu kita masukkan 2021. Nah, ini sekedar ini oke. Nah, barek dan di sisanya Jawa. Dan nanti masalah harga, nah itu nanti bisa disepakati nanti dengan pengecer. Gitu. Nanti kita akan ada halnya kesempatan untuk ada kesepakatan nanti kan antara pengecer yang di tempat tinggi sambil dengan kelompok nanti. Karena di sana kan ada beban biaya lain-lain gitu. Memang ada harga eceran tertinggi, namun kan ada beban biaya lain-lain gitu ya, pengangkutan dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin sekedar ini dulu ya, nanti kurang lebih jelas mungkin diskusi lagi bisa. Nah, biar ini jelas nggak bisa kekurangan ini mari kita perbaiki dan nabi bisa perlu namun niki silat bareng-bareng niki ada sampai dari masalah okay? Jangan salah laut kan yang pergi kami jadi pengurus silatlah kemal setiap dirabuk menikah mendarat jatah malik. Nah, ini jangan sampai nanti itu menjadi masalah dan yakin yang pergi kami yang sudah akan menjadi sasaran. Dan juga mari kita bekerja sama okay? Yang selaku petugas pendamping di desa Teratak berharap nabiaran ini segala kekurangan ini mari kita lengkapi secara bersama-sama. Nanti juga akan dibantu oleh bapak kita ini yang mewakili kepala UPT APD Kesuan Kabupaten Utara. Sekian lagi juga kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pendapat Dimas dari BPN Desa Teratak. Berlanjut ke acara pengantar mungkin penambahan dari apa yang disampaikan oleh BPN Teratak baru ini. Langsung kami mohon persiapan dari koordinator BPN Teratak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi yang saya hormati kami yang saya hormati para pengurus petani dan pesan maupun ibu pengajar sikapnya yang dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita semua bersyukur bahwa sampai pada pagi hari ini kita masih kesehatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kaitan dengan sosialisasi yang selanjutnya marilah kita Bos, adik kakak kecil mau bahan wajib buat kering dan wihawi kan dan bau tamu. Adik kakak kecil sabunnya tertolak. yang ingin saya sampaikan Si satu, lama gak sih dato untuk kemarin saya tidak nantelah. Oh, aku nanya ngasih tahu kalau tekan ke kelompok ini. termasuk Tidak di tamak sebelum RSM jadi kakak kecil. Kasta. Tarik dia ban, ada B nomor telepon. Jadi di sana bunyinya ternyata pupuk ini katanya langka, sulit dan mahal harganya. Kira 805 579 Harganya Teran dan langka, dan sulit. dan Kalau kita lihat permasalahan ini, induk masalahnya nih, karena memang adanya perubahan sistem, masa transisi ini dari sistem RBKK manual yang dulu hanya kita nanya namanya, kemudian luasnya cukup tanpa perlu ada KTP kakak segala macam. Sekarang ini kan perlu kakaknya nih, KTP-nya, beliatnya, karena sudah beralih pada RBKK menggunakan sistem. Inilah induk permasalahan kalau melihat. Jadi kemarin penanggalannya masa transisi semuanya. Dulu kita zaman Orde Baru ini berubah ke zaman reformasi kan perlu transisi. Kemudian kalau saya lihat yang tadi induk masalahnya ini karena adanya perubahan ini, yang saya lihat ini ada anak masalahnya nih. Dia punya anak masalah yang pertama nih, dalam pengumpulan data ini fotokopi KTP kakak beliau ini lambat tambah. Coba bayangkan dari tahun 2015 ini sampai hari ini masih tidak bermasalah. Karena contoh saya di mas-mas di wilayahnya, aduh, ini berjual KTP, dari kasih. Ya kebetulan saat itu masa-masa kebetulan, tapi banyak langkah yang kita harus temui jalani. Misalnya tidak usah minta KTP-nya kan, bisa kita catat namanya, kasih belangko, catat namanya, nicknya langsung tanya nama ibu kandungnya kan. Kalau memang sulitan, bapak saya di Timur itu di Solodan itu sampai jam 12 malam sekali. 2 malam itu ketemu padahal untuk mereka, tapi harus kita sabar tugas. Ternyata memang KTP ini, beliau kakak ini kita lambat untuk menyerahkan ke pengurus
Nah mungkin lah Burhanuddin itu kan satu dokter ini bisa itu harus dibantu. Jadi kalau kita bekerja sama kemudian yang kedua nih, anak masalah ini penyuluh ini kan memasukkan data ini Pak. Setelah data dari ini mereka masukkan di data RDKK ini butuh kesabaran ternyata, butuh ketelitian untuk mengetik yang namanya nomor NIK itu bisa salah. Angkanya kalau salah 16 atau 17 gitu. Tiap malam itu kalau tidak sabar, makanya ada khusus nanti kecamatan itu. Pak Burhanuddin, Pak Arifin, Ibu Suruh sama Pak Samsul Malik itu yang ahli-ahli IT itu yang data di kecamatan. Itu pun kadang-kadang KTP asli tapi ditolak kalau sistem ini. KTP valid datanya bisa ditolak dan sistem itu. Saya juga heran. Kadang-kadang ya juga nih berkali-kali kan. Kecuali kalau KTP-nya itu palsu, ini asli itu ditolak. Kemudian yang ketiga nih, dari penginputan data dari desa ini ke kecamatan, dia kesulitan juga. Ya, banyak permasalahan. Ya. Setelah nanti dari kecamatan itu ke kabupaten, ya, itu pun begitu. Salah input dari bawah, salah juga dari sana. Balik lagi. Kadang-kadang kalau udah 2 hektar nggak diterima dari sini. Itu kalau orang kaya tidak perlu disubsidi kalau 2 hektar. Maka caranya kalau penyuluh ini kan banyak akal ya, dibagi. Bapaknya sektar, nanti anaknya, nggak punya istri anaknya, nggak punya anak istrinya kita bagi dia biar dapat. Kemudian yang kelima ya, dari kecamatan ini ke kabupaten itu juga kita banyak masalah. Kadang-kadang data yang sudah dikirim mentah lagi, balik lagi, dirubah lagi. Nah dari RDKK kabupaten ini baru dikirim ke pusat kadang-kadang dia juga salah. Yang kita masukkan justru tidak keluar. Gimana dia di hari-hari ini dari kakaknya ini. Jadi banyak masalah ternyata. Kemarin di gedung Dewan ini sudah usulan bisa tidak kita kembali ke RDKK manual. Ini memang hebat RDKK ini, tapi kalau menyulitkan petani, kenapa kita pakai ini? Bisa enggak? Jawab Pak Kadis, tidak bisa. Sulit, nggak akan mungkin. Nah, makin ya. Kenapa kita kesulitan di sana? Kenapa maksudnya pemerintah ini harus menggunakan RDKK ini? Ini kan untuk menghambat mafia ini. Jadi hak yang memang disubsidi tidak ada apa. Justru orang kaya disubsidi, mereka terus banyak uang negara tinggi, jadi mereka dapat harga yang rendah, harga subsidi itu masuk. Tidak perlu KTP ini. Siapa yang disubsidi maka itu jelaskan. Nah, dan mungkin misal saya dengar kemarin ya, pupuk Lombok Tengah itu ya, dikirim ke Robat, katanya ke SR. Dikirim, tapi hanya katanya bukti yang bukan bahkan mungkin Pak Kepala Dinas sampai berfoto sampai dengan bukti. Tapi kan boleh saya para berpendapat ya tidak masalah. Banyak sekali permasalahan dalam apa subsidi pupuk ini. Kemudian harga, ada perubahan harga di sini. Seperti ini saya lihat kan ureanya ini 2250 ini. Belum lagi nanti di pengecer nih, ada ongkos segala macam nih. Kemudian SP 36 2400, Polska 2300, Lekas 1700 ya. Ya sekarang ya. Nah, siapa sih yang dapat pupuk ini?
yang subsidi ini siapa yang harus dapat? Yang pertama nih, petani yang sudah masuk, yang sudah tergabung dalam kelompok. Jadi anggota tamu karena ini bagus. Yang kedua, terdaftar dalam RDKK. Kalau tidak ada di dalam RDKK, maka perlu lapor ke ketuanya, kasih KTP-nya, kemudian beliaunya, kakaknya, bisa dimasukkan. Kalau sudah keluar dari RDKK ini aja yang dapat. Kalau yang tidak keluar dan baru masuk mungkin 2022 nanti. Kemudian waktu boleh tumbuhnya harus tunjukkan identitas bahwa KTP atau KTP asli. Yang keempat, mengisi di sana, mengisi form apa formulir penebusan subsidi. Nah, mengapa diperlukan RDKK ini sudah saya sebut tadi. Pertama, menghilangkan mafia pupuk. Jangan sampai ada lagi. Paling akan bisa dapat harga yang rendah gitu. Kalau dia tidak menggunakan ini. Jadi orang yang kaya itu bisa kaya. RDKK rata. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan RDKK di samping menghilangkan mafia ini? Karena memang pemerintah juga untuk kita itu disubsidi. Bayangkan kalau dulu 180 hektarnya, padahal itu harganya 600.000 sekitar. Berarti kita disubsidi terbilang terkait 420.000 sebenarnya. Dibelikan di produsen, lalu kita disuruh menebus 140, subsidi 420. Nah, sepertinya pemerintah ini sekarang tidak mampu. Tidak lebih sedikit subsidi itu dikurangi. Mengapa jatah kita urea misalnya 125 kilo per hektar? Ya, tidak sama permintaan kita dulu 200 sih. 200 kilo sampai 250. Mendorong kita supaya kita cerdas, supaya kita itu menggunakan namanya pupuk apa? Bukan pupuk organik. Baik untuk meja kembali ke alam menggunakan pupuk kandang. Ini masuk ke saya kira ini berarti yang sedang sampaikan kurang lebih. Demikian pemaparan langsung dari koordinator PPL Kecamatan Utara. Dari penyampaian yang pertama dari PPL Desa Teratap sekaligus koordinator PPL Kecamatan Utara Utara, tidak mungkin bisa tertampung keseluruhan niki. Kalau niki kita akan musyawarahkan di sesi tanya jawab makin niki, tapi dengan permasalahan masing-masing. Nah, kemudian diskusi niki terpimpin kemudian mungkin desa jelas hasil. Jadi nanti saat pertanyaan niki kita buka season model niki, setelah kita jawab baru diskusi selanjutnya. Ada kenaikan tapi solusi pertanyaan masing-masing. Ini kita mulai lanjut ke acara sesi tanya jawab. Terus saat ini kita buka 3 penanya dulu ini masing-masing kelompok. Ini atau apa sebabun untuk ini nanti masalah yang dikirakan hasil diskusi perlu nanti masalah. Pertama yang ini yang dari kelompok tani harapan 2 yang 2 wilayah 24,80 hektar yang ada di Dayen Kokoh, mungkin ya Kokoh Niki. Nah, sudah terbagi menjadi 2 kelompok tani harapan begini.
keluhan yang dimakin ini, yang pertama kaitan dengan pupuk, berapa harga yang harus kita sepakati sehingga tidak simpang siur antara daya dengan yang di sini jumlah pembelian. Yang kemudian dengan yang kedua, data yang kami masukkan waktu pendataan pertama dulu mungkin perlu kita sepakati, mungkin sama di antara kita semua. Data orang yang artinya penggarap pada waktu itu, yang kemudian tampil nama penggarap di sini tidak atas nama pemilik. Minta solusi yang itu nanti dari pihak pemerintah atau dari pihak PPN memberikan solusi bagaimana kita membuat solusi ini. Mungkin yang saya dulu yang dua itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran dari Jadi yang perlu dia lakukan sekarang itu kan sebenarnya dia yang kurang memiliki tahu kalau untuk menyenangkan yang tadi kaitan itu sama kita. Semakin yang kemarin tanyakan ini sistem penutusan itu yang masih dapat pola lama apa lebih modern itu dengan kancil naperan dulu kemarin kan itu kan masih simpang siur antara kelompok tani tunas petunjuk sama tunas petunjuk dua antara CP kios yang 4 bersaudara sama IBS. Anggota kami ini ditukar tambah sama mungkin juga pinjam nama kelompok ya mungkin. Jadi mohon klarifikasinya Pak Koordinator. Dan itu banyak rantingnya di sini. Kadang-kadang anggota di yang rumahnya di luar itu belinya ke Pak Kes. Nah ini bukan ke. Terima kasih tidak ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Lu jadi baru. Oke, kita belajar yang sesi pertama. Jadi pertama dari harapan 2 kita diambil berapa harga atau satu harga berbeda. Jadi kalau bisa terata. Kemudian yang kedua penggarap yang ada namanya, sedangkan pemilik anggap tidak ada namanya. Kemudian yang kedua pasal 1. Oke, terima kasih. Jadi ini yang kita harapkan ada feedback ya, artinya segala permasalahan itu bisa kita selesaikan Pak. Intinya kita secara bersama-sama gitu. Nanti masalah harga dengan saya serahkan kepada koordinator dan pengecer gitu. Nanti masalah harganya yang mau tanggapi ini berapa, yang pertama dari Pak Muhammad ya tadi terkait masalah ya yang penggarap maupun yang tertukar gitu kan. Nah jadi memang seyogianya yang masuk di situ kemarin yang penggarap itu yang kita masukkan. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diusulkan berikutnya. Nah jadi kendati pun sekarang napiaran ini sudah beralih namanya. Nah itu nanti napiaran ini bisa napiaran ini untuk memakai nama tersebut meningkat ya. Karena untuk perubahan makin ini yang sudah masuk ini memang kita usulkan untuk perubahan memang sudah valid nih. Yang bisa masuk makin ini adalah yang belum dan yang belum masuk menikah. Jadi kalau sudah ada daftar itu, mungkin saya harapkan nanti disiasati gitu di bawah. Itu sementara.
lalu perubahan data di yang biar tidak double maksudnya. Kalau makin diupload kembali maka akan terjadi double lahan. Misal makin ini lahan yang sama di 1 hektar, kemudian di pusat sistem DKK di pusat itu masih terdaftar misal dengan lahan yang sama dengan nama yang berbeda, maka akan terjadi lonjakan lahan. Nah ini jangan sampai itu jadi masalah, sehingga untuk sementara makin ini silakan dulu disesatkan itu dan silakan masukkan yang sama sekali belum masuk dan memang lahannya juga belum masuk, itu yang kita harapkan. Nah begitu ya. Kemudian sistem penebusan ini memang untuk sesuai dengan surat edaran yang kemarin ini apa namanya, untuk sementara ini menggunakan KTP nanti dari pengajar akan saya juga dari distributor itu melampirkan KTP dan itu sesuai dengan data yang ada di DKK itu. Nah itu yang biar Amike untuk penembusannya, dan untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Koordinator dan Ibu Pengecer. Kemudian saja yang rancu ini memang kalau makin ini harus sesuai ya Pak. Yang biar Amike Pak Imron, biar Amike masalah penembusan ini ada kalau di sistem ini kemarin sudah kita koordinasi ada tiga nama gitu. Artinya UD 3 di sana. Kalau UD Kuala saja ada 2 nama. Jadi beliau punya di sana di sistem itu. Kemudian UD bersaudara itu Bu Daya. Sehingga itu yang buat rancu kadang-kadang. Dan memang kemarin kita usulkan sesuai dengan apa yang selama ini belum ngurus kami. Nah biaran ini penembusan ini kan. Jadi kalau misalkan kayak Dewi Sri kan biasanya ke Ibu Istiqomah, dan itu memang kita 100% kita lakukan kemarin, dan ternyata terbagi 2 mungkin ini sebiji malah dibagi wajib, sedangkan di Teratak dia 80-an anggota. Nah itu dia Pak. Jadi memang penembusannya harus sesuai dengan di mana terdaftar di DKK itu. Oke, begitu. Nah kemudian untuk pembelian pupuk ya silakan, beli nggak? Mungkin kan sudah datang Bu pupuknya nih? Belum terdrop. Tapi sudah ada, sudah pupuknya. Nah mungkin ada tambahan mungkin nanti sekian dari tiang dari Bapak Koordinator dan Manajer. Ada yang ditambahkan kaitan dengan carut marut yang tadi kan dengan pengajar itu maaf saya termasuk tiang kabul itu kita lemah karena begitu dia jadi LDKK ini tidak serta-merta kita masukkan dulu dan kita harus konsultasi dengan kabupaten, karena kalau sudah berubah di bawah maka harus dia berubah di kabupaten. Contoh saya kan begitu dia dapatkan sinar masih kan tidak lagi jadi pengecer, begitu kita buat RDKK-nya saya langsung kasih merawat ibu tanpa saya kasih tahu bahwa itu dicoret dapatkan sinar mas itu orang kabupaten, jika masih namanya di sana jadi pengecer di kabupaten ini kan masalah, mestinya harus dibawa mati di sana juga dihilangkan namanya, sehingga tidak masalah RDKK saya itu bisa dilakukan kan. Mesti juga diteratain ditertibkan dulu dia kemana dia masuk. Kalau bisa kelompok tadi ini masuknya di UD Karunia, maka termasuk begitu kita harus dikasih tahu biar dia tertib kan. Kemudian yang selanjutnya dikaitkan dengan kepemilikan lahan begini. Orang-orang kaya ini kan mereka tidak langsung menggarap sawahnya gitu.
ada apa penyakap misalnya, maka untuk memudahkan itu bolehlah nama penyakap itu pakai KTP-nya, karena yang punya dia di Lombok Timur kadang-kadang kan, dia di Bahaya kan, atau mungkin walaupun di sini tapi jarang kelihatan, maka kita penggarap boleh itu gitu. Kemudian gitu, yang tadi ada namanya gitu, tapi tidak ada sawahnya misalnya. Yang ada sawahnya tidak ada namanya misalkan. Kenapa kita tidak bisa saling atur? Maka itulah gunanya kita harus baik-baiklah sama tetangga dan saudara. Sehingga kita tidak kesulitan. Sehingga lebih kuat. Aku kuat kan? Apa KTP kita yang paling ada namanya di sana. Terutama tadi yang kedua itu serabut gampang. Nah ada orang lain itu sama di sini kan, dari kesulitan kalau kita bisa saling atur, jadi kaitan tadi kepemilikan pun ada namanya di sana kan, bisa kita saling atur, termasuk ini pengecer, gitu. Ya baik-baiklah petaninya itu saya kira baik semua gitu, saling kita butuhkan masalah kan. Nah tadi disebut cara perumusan itu menggunakan KTP. Kalau besok kalau keluar satu kali ini, walaupun keluar sekarang itu banyak keluar, tapi belum bisa dipakai. Batu masyarakat di Praia tidak banyak. Kita ini baru 2 orang sekarang dibilang keluar apa kartu taninya belum bisa dipakai. Ya. Maka untuk menggantinya kita harus melakukan KTP. Saya kira ini dari yang kenaikan dan harga ini yang mungkin ibu aja udah biasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah harga. Jadi yang selaku pengecer dari Sarawak dari Karunia mewakili Ibu Daya